Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TKJ Indonesia, selamat datang di channel TKJ Indonesia, yaitu channel yang membahas tentang ilmu-ilmu TKJ, mulai dari konfigurasi mikrotik, konfigurasi Cisco, konfigurasi Linux, dan masih banyak lagi. Pada video kali ini, saya akan membuat tentang video konfigurasi IP address dan konfigurasi DNS server di mesin Debian 9. Pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa kalian mengklik tanda lonceng, karena setiap kalian mengklik tanda lonceng, video-video baru dari kami akan muncul notif di perangkat Android kalian. Oke, saya tunggu. Jika sudah, saya akan memulai konfigurasinya. Tapi sebelum kita melakukan konfigurasi DNS server, pastikan kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih itu DNS server? Nah, jadi DNS server tuh kayak domain name system atau domain name server ya. Merupakan sebuah sistem pemetaan IP address ke dalam bentuk penamaan atau dalam bentuk domain. DNS itu berfungsi untuk mengingat alamat sebuah website atau hostname. Jadi DNS itu intinya memudahkan manusia dalam mengingat alamat sebuah website atau hostname. DNS itu bekerja dengan cara melakukan resolve terhadap domain yang kita request. Nah, di sini tuh ada gambaran map tentang DNS server, cara kerja DNS server ya. Di sini saya mengambil dari website Dairy Config. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Jadi klien itu akan mengakses sebuah website melalui browser. Pada saat itu, klien akan melakukan request ke server DNS, menanyakan apakah dia mengetahui alamat dari domain tersebut. Nah, server DNS kemudian melihat record atau daftar catatan domain yang dimilikinya. Apabila domain yang diminta oleh klien ada pada record, maka server akan mengirimkan balasan ke klien, memberitahukan alamat IP dari domain tersebut. Oke, klien kemudian mengirimkan request HTTP menuju ke IP address. Jika pada saat proses resolve tadi di server DNS tidak menemukan record dari domain yang diminta oleh klien, maka server akan memforward request tersebut ke server DNS yang lainnya hingga menemukan alamat yang dicari. Jika nggak ditemukan record terkait domain tersebut, maka akan terjadi kegagalan yang biasanya ditandai dengan tampilan rname not resolved atau sejenisnya pada web browser klien. Oke, itu aja sih penjelasan singkat tentang DNS server dan cara kerja DNS server. Kita langsung mulai masuk konfigurasinya ya. Oke, di sini saya akan mengkonfigurasinya, tapi bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah cukup dengan menginstal Debian 9 di mesin virtual kalian. Oke, dan pastikan mesin Debian 9 kalian tuh memiliki adapter networknya, itu bridge ya, bridge adapter, agar mesin Debian kalian bisa terhubung ke internet. Karena pada saat kita mengkonfigurasi nanti, kita akan menginstal paket-paket yang dibutuhkan di DNS. Oke, jika sudah diganti dengan bridge adapter, kita langsung memulainya atau langsung klik start ya untuk mulai mesin Debian-nya. Kita lagi loading, lagi proses booting awal. Oke. Debian login, masukkan user dan passwordnya. Oke, kita masuk ke mode user dengan masukkan perintah su, masukkan password mode user. Ya sudah, kita cek dulu nih IP-nya. Di sini karena saya menggunakan bridge, otomatis saya mendapatkan IP DHCP dari internet atau dari WiFi yang saya hubungkan ke laptop saya. Kita ceknya IP address kita berapa nih dengan perintah IPA. Di sini saya mendapatkan IP DHCP 192.168.43.141. Kita cek apakah kita terhubung ke internet atau tidak dengan melakukan ping Google, ping google.com. Oke, apakah kita mendapatkan internet atau tidak? Oh, ternyata kita sudah mendapatkan internet ya. Nah, kita awal-awal akan mengganti IP DHCP menjadi IP statik. Bagaimana sih cara mengganti IP address di Debian 9? Nah, kita hanya perlu mengedit file interface-nya. Kita masuk dan mengedit file interface dengan menggunakan perintah nano, yaitu nano/etc/network/interface.
Nah, kita lihat paling bawah. Di sini ada bacaan inet DHCP, yang berarti kita menggunakan IP DHCP ya. Karena kita ingin menggunakan statik, jadi kita hapus DHCP-nya. Kita ganti statik dan kita tambahkan IP address-nya. Nah, pastikan kalian menambahkan IP address itu masih dalam satu network dengan IP yang terhubung ke internet, agar mesin Debian kalian masih bisa mengakses internet, yaitu 192.168.24/24. Enter. Step, kita masukkan gateway-nya. Gateway-nya 192.168.3.1. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa simpan konfigurasinya dengan mengombinasikan keyboard Ctrl X, Y, Enter. Kita restart terlebih dahulu networknya. etc init.d networking restart. Oke, jika sudah restart, kita reboot agar konfigurasi yang barusan kita lakukan terhadap IP address itu dapat berjalan ya. Oke. Tadi kan IP DHCP saya mendapatkan 192.168.43.141/24. Otomatis saya mengganti blok IP yang terakhir saja agar bisa dalam mencakup satu jaringan. Kita masukkan user dan passwordnya. Oke, masuk mode user. Ya sudah, kita cek IP-nya, apakah IP-nya berubah atau tidak ya, dengan masukkan perintah IPA. Nah, otomatis IP-nya sudah berubah. Dan kita cek lagi apakah kita mendapatkan mendapatkan internet atau tidak dengan perintah pingoogle.com ya. Apakah kita mendapatkan internet atau tidak? Oke, ini. Dan kita masih mendapatkan internet karena IP yang kita rubah masih dalam cangkupan satu network dengan IP yang terhubung ke internet. Oke, jika sudah mengkonfigurasi IP address, di sini saya akan langsung mulai konfigurasi DNS server. Tapi sebelum itu kita harus menginstal paket-paket yang dibutuhkan di DNS server. Yang pertama saya akan menginstal paket bin9, itu adalah paket komponen DNS server ya. Dengan masukkan perintah apt install bin9, enter. Oke, lagi loading. Oke, lagi proses meloading penginstalasi. Nah, jika sudah selesai, kita di sini saya yang kedua akan menginstal paket dnsutil, yaitu berfungsi untuk mengecek DNS server apakah berhasil atau tidak ya. Untuk menginstal paket dnsutil, masukkan perintah apt install dnsutils. Enter. Oke, ada loading. Oke, sudah. Jika sudah, kita bisa mengecek nih apakah bin9 kita sudah berjalan atau belum dengan perintah system ctl status bin9. Nah, di sini bacanya inactive atau belum aktif ya. Kita bisa mengaktifkannya dengan perintah system ctl start bin9, enter. Oke, kita cek lagi. Otomatis sudah aktif ya, sudah running bin9 ya. Jika sudah running, kita akan masuk konfigurasinya. Yang pertama, kita akan mendefinisikan file zone atau kita akan menambahkan zona-zona, yaitu dari zona forward dan zona reverse. Oke, nah itu zona forward dan zona reverse itu yang akan dipakai dan di load oleh server DNS nanti. Kita akan mengedit file named.conf.local yang berada di direktori etc/bin ya. Pertama, kita masuk ke direktori bin dulu. Masukkan perintah cd/etc/bin. Jika sudah masuk, kita akan mengedit file named.conf.local. Masukkan perintah nano named.conf.local. Enter. Nah, baris paling bawah kita akan menambahkan zona forward terlebih dahulu. Tambahkan zona forwardnya ya. dkc.net ya.
master bentar. Di sini saya ganti deh namanya, jangan TKJ. Kita ganti misalnya gantinya Indonesia TKJ ya. Indonesia TKJ. Kita balik aja. bin slash Indonesia. Sudah kurung. Oke, sudah. Kita masukkan zone buat reverse. Kita masukkan 3 blok subnet dan kita balik 43.168.192 in addr.arpa. Oke, kita tutup. Type master file etc. Oke, sorry, slash etc slash bin slash IP. Oke, dia sudah terkurung. Oke, nah seperti ini. Yang atas ini adalah zone forward, yang bawah itu adalah zone reverse ya. Nah, untuk Indonesia tkj.net itu tuh nama domain kalian. Kalian bisa mengganti nama domain kalian sesuka kalian. Dan untuk yang etc/bin/Indonesia itu adalah nama file forward milik kalian, atau kalian bisa meletakkan file forward kalian sesuka hati kalian. Dan untuk yang bawahnya, yang 43.168.192 itu adalah 3 blok subnet network address kalian, dan kita masukkannya secara terbalik ya. Dan untuk etc/bin/IP itu adalah nama file reverse milik kalian. Oke, jika sudah paham, kita simpan. Nah, jika sudah disimpan, kita akan mengkonfigurasi file forward terlebih dahulu. Fungsi file forward itu tuh meletakkan nama domain ke IP address. Sebelum konfigurasi file forward, kita akan mengcopy file konfigurasi file forward yang asli ke file forward buatan kita dengan masukkan perintah cp db.local spasi Indonesia sesuai file forward yang sudah dimasukkan di file nemat.conf.local. Itu sudah. Masukkan perintah nano Indonesia. Oke. Nah, di sini adalah kita akan menggantikan localhost menjadi nama domain kita dengan kombinasi keyboard ctrl ctrl-r. Kita apa yang ingin kita gantikan? Misalnya kita ingin gantikan localhost ya. Kita masukkan localhost, enter. Kita gantikan nama domain kita Indonesia tkj.net. Pilih all. Oke, otomatis sudah terganti. Kita hapus baris paling bawah, kita hapus IP-nya, kita ganti IP-nya menjadi IP server yang kita gunakan 24. Jika sudah, kita simpan. Oke, untuk konfigurasi file forward seperti ini ya tampilannya. Oke, jika sudah, kita simpan. Yang kedua, kita akan mengkonfigurasi file reverse, yaitu kebalikan dari file forward, yakni memetakan IP address ke nama domain. Kita copy terlebih dahulu file reverse yang asli ke file reverse yang kita inginkan, yaitu dengan masukkan perintah cp db1127 IP nano IP. Nah, kita akan mengganti localhost menjadi nama domain kita. Masukkan kombinasi keyboard ctrl-w ctrl-r localhost. Kita ganti nama domain kita yaitu Indonesia tkj.net ya. All. Otomatis sudah terganti. Dan untuk pada bagian 1.0.0 ini kita hapus ya. Kita masukkan blok subnet terakhir, yaitu blok subnet terakhir milik kalian. Karena blok subnet terakhir saya itu adalah 24 192.168.43.24, maka saya masukkan 24 ya. Ini adalah blok subnet terakhir milik kalian.
Oke, untuk konfigurasi file reverse seperti ini. Jika sudah paham, kita simpan. Oke, untuk jika sudah kita simpan, kita akan menambahkan name server dan name server dan domain server kita di file resolve.conf. Masukkan perintah nano /etc/resolve.conf. Oke, enter. Kita akan masukkan domain dan name server kita. Kita enter. Masukkan domainnya search. Kita tambahkan domainnya Indonesia tkj.net. Dan untuk name server yang awal adalah gateway 43.1 itu gateway ya. Kita ganti menjadi IP server atau IP yang kita gunakan untuk DNS ya. Oke, pada file resolve tampilan seperti ini, kita cukup menambahkan domain dan name server ya. Jika sudah, kita simpan. Oke, jika sudah konfigurasi sudah kita lakukan semua, kita akan merestart bin-nya atau merestart DNS-nya dengan masukkan perintah tc/init.d/bin9 restart. Oke, jika sudah terrestart, kita akan menguji nih apakah DNS kita berhasil atau tidak. Untuk pengujian pertama, kita bisa masukkan perintah ping dulu nih terhadap DNS kita, yaitu ping Indonesia tkj.net. Otomatis sudah reply. Jika sudah reply, biasanya sudah berhasil. Tapi jika kalian belum puas akan pengujian kalian bisa menguji dengan nslookup atau menggunakan dict. Masukkan perintah nslookup Indonesia tkj.net. Oke, otomatis sudah bisa ya. Dan pastikan pada saat kalian nslookup, pastikan IP yang keluar itu adalah IP server kalian. Jika IP server kalian itu berarti DNS kalian sudah berhasil. Atau jika kalian melakukan nslookup tetapi yang keluar bukan IP server kalian, berarti DNS kalian belum berhasil ya. Kita bisa mengecek dengan perintah dict Indonesia tkj.net. Otomatis tampilannya seperti ini, berarti DNS kalian sudah berhasil dengan sempurna. Oke, itu aja sih konfigurasi DNS server di Debian 9. Bila ada kekurangan kata-kata atau ada kata-kata yang saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan bila kalian ingin bertanya tentang seputar DNS server, kalian bisa bertanya di kolom komentar ya. Oke, video kali ini saya akhiri. Pastikan kalian sudah klik tombol subscribe, like, and share. Dan jangan lupa kalian klik tanda lonceng, karena setiap kalian klik tanda lonceng, video-video baru dari kami akan muncul perangkat notif di Android kalian. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.